Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, di malam yang indah ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut dengan sukacita kasih Tuhan untuk bersama-sama menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu setia menyertai kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, ya Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menyertai kami dari pagi, siang hingga malam ini. Dan kini ya Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk berada di dalam persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini
kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar sebagai hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Demikian juga kami sebagai jemaat-Mu, kami boleh memahami dan juga mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Di dalam putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah kamu yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah benar orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa itu diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkata Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Melalui pembacaan ini, saya memilih satu tema, yaitu hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati
bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham tidak hanya mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan, tapi juga diberkati dengan berkat jasmani, harta benda yang sungguh berlimpah oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Abraham ini tentu dapat juga kita alami di dalam kehidupan kita. Di situ tertulis, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Kita yang ada di dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, juga akan mengalami berkat-berkat dan juga janji-janji Tuhan. Namun di dalam kitab yang lain, ayat yang lain dengan tegas dinyatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6 ayat 17. Selama kita masih bersahabat dengan dunia ini, berkompromi dengan dosa, dan hidup di dalam ketidaktaatan, berkat dan janji Tuhan itu hanya akan menjadi harapan yang sia-sia. Karena itu kita perlu belajar dari kehidupan Abraham, supaya berkat-berkat pemeliharaan Tuhan itu juga nyata dan kita alami di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, bahwa Abraham selalu taat dan setia pada arahan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Abraham tidak memilih atau memilah mana firman yang akan dilakukannya, tetapi selalu ia melakukan dengan setia apa yang diarahkan Tuhan kepadanya. Ia tidak mengabaikan firman Tuhan, ia juga tidak menunda untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Baginya, waktu ini adalah waktu Tuhan. Setiap kali Tuhan menyampaikan firman-Nya, maka Abraham selalu siap untuk melakukannya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengharapkan bahwa setiap kita selesai membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil komitmen untuk segera melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan itu, tentu di dalam meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kita melakukan di dalam kehidupan ini. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa kasih ibarat tong kosong nyaring bunyinya, kata Rasul Paulus. Sudah banyak firman Tuhan yang kita dengar. Waktunya kini untuk bertindak dan menerapkannya. Abraham sangat mengasihi Tuhan, itu hal yang kedua. Ia menempatkan Tuhan lebih daripada segalanya. Dimanapun ia bertemu dengan Tuhan, Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah berbicara tentang ibadah dan juga rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Ibadah dan rasa syukur adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di situ Tuhan dapat melihat betapa dirinya menjadi hal yang utama di dalam hidup kita manusia atau hidup kita anak-anaknya. Dan betapa kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam menjalani kehidupan ini, bahkan di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Makna ibadah adalah penyembahan yang sungguh dan juga rasa syukur atas karunia Tuhan
di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh? Ataukah kita melakukan ibadah hanya sebatas aktivitas rutinitas belaka? Setidaknya ada 4 mezbah yang didirikan oleh Abraham. Mezbah yang didirikan di Sikem, mezbah yang didirikan di dekat Betel, mezbah di dekat Hebron, dan juga mezbah di Gunung Moria. Tidak hanya itu, ia pun rela mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya ketika Tuhan memintanya, ketika Tuhan memerintahkan kepadanya. Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya diberkati di dalam segala hal karena ia setia, taat, dan juga mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan menolong kita untuk belajar dari Abraham. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia perlindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada malam hari ini, satu bagian firman Tuhan boleh kami alami lagi. Bahkan juga di dalam persekutuan ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih melalui arahan firman-Mu ini, untuk menjadi tuntunan yang sejati di dalam hidup kami, terlebih di dalam kami memahami bagaimana hidup yang terberkati di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman hidup Abraham yang menjadi juga teladan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Tuntun dan sertai kami melalui Roh Tuhan, agar kami dapat menghayati firman-Mu dengan baik dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan setiap hari dengan penuh kesetiaan. Bahkan juga kami dimampukan untuk menunjukkan kasih kami yang tulus, kasih kami yang sungguh kepada Tuhan dengan setia, beribadah, dan juga senantiasa bersyukur atas setiap pemeliharaan yang kami rasakan dan alami sampai pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Semuanya itu karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih juga bahwa di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, secara khusus pandemi COVID-19, Tuhan selalu menolong, menguatkan kami, menuntun kami untuk menghadapinya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan hati di dalam kehidupan sebagai saudara bersaudara di dalam persekutuan, sehingga melalui kesulitan yang kami hadapi ini, kami boleh membangun hidup yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, hidup saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan, bahkan juga saling berbagi akan berkat-berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa terkuatkan di dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan, di dalam menanti harapan-harapan kami, harapan akan hadirnya teman hidup, harapan akan hadirnya pekerjaan, harapan akan hadirnya anugerah anak, bahkan berbagai harapan di dalam kehidupan rumah tangga, persekutuan, dan masyarakat di mana kami berada. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami terus bergumul untuk pandemi COVID-19. Tuhan menolong, memberkati agar penyakit ini terpulihkan ya Tuhan dari kehidupan bangsa bahkan dunia ini ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak penderitaan yang telah timbul oleh karena pandemi COVID ini. Kami mohon Tuhan hikmat-Mu untuk terus melangkah di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Kami mohon penghiburan dan kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga yang berduka cita di masa-masa pandemi ini kehilangan sanak keluarga, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami terus berdoa untuk pemerintah dan juga tenaga medis yang senantiasa memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat ya Tuhan. Bagi kami semua, Tuhan memberkati, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan supaya mereka selalu dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, secara khusus vaksin COVID yang terus digalakan sampai saat ini Tuhan menolong semua yang boleh mengambil bagian dalam vaksin ini ya Tuhan, biarlah semuanya boleh terkuatkan dan tersehatkan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini sebentar, kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan sertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru dan mengisinya dengan tuntunan dan juga arahan senantiasa daripada Tuhan. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati sehati di dalam doa sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kita selalu percaya bahwa di dalam semangat dan kerinduan yang sungguh dan tulus kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati ibadah kita, rasa syukur kita ini. Sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Selamat malam, Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.